Anies musuh dalam selimut bangsa Indonesia. Dilansir dari siwot.com ditulis oleh Kuku. Dalam situasi krisis memang akan terlihat mana lawan, mana kawan, mana pahlawan, mana pengkhianat. Sikap kepahlawanan berkali-kali ditunjukkan oleh Presiden Jokowi, serta beberapa tokoh nasional seperti Pak Ganjar, Bu Risma, Bu Hovifah, Ridwan Kamil, serta tokoh-tokoh nasional lainnya. Para pahlawan tersebut bukan memancing di air keruh, serta mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari sebuah bencana. Seperti sebelumnya kita ketahui, staf khusus milenial presiden yang menggunakan jabatannya untuk memaksa para camat memakai perusahaan miliknya. Ada pula staf khusus milenial yang masih terkait terhadap perusahaannya, walaupun perusahaan tidak satu-satunya yang mendapat jobs untuk menyelenggarakan pelatihan kerja. Meskipun begitu tidak etis jika pejabat publik masih tetap berbisnis yang masih ada pengaruh terhadap jabatan publiknya. Hemat saya, seorang harus sudah melepaskan jabatan di perusahaan dan fokus ngurus negara sesuai bidang yang diamanahkan. Jika masih mengharap dualisme penghasilan, maka sebaiknya mundur secara terhormat atau tetap dalam bisnis tersebut dengan status sebagai komisaris atau pengawas atau investor semata. Presiden Jokowi dalam artikel Kompas menyebutkan akan memperbesar skala uji coba terapi plasma. Tindakan Pak Jokowi ini adalah sebuah tindakan pemimpin dan pahlawan sebenarnya. Beliau mengatakan demikian, berarti memang sungguh-sungguh ingin rakyatnya merasa aman tanpa perasaan cemas ataupun was-was. Sebelumnya, di awal pandemi dengan nekat beliau membeli obat chloroquine dan Avigan sebanyak 3 juta tablet sebagai obat COVID-19, di mana saat itu masih terjadi perdebatan terhadap efek sampingnya. Jokowi tanpa eling-eling membuka semua pintu solusi terhadap pengobatan COVID-19. Karena kita ketahui, jika aksi yang dilakukan hanya menutup serta mempertahankan diri dengan social distancing atau PSBB, maka cepat atau lambat COVID-19 akan masuk ke rumah-rumah warga dengan segala macam cara. Dikarenakan yang dihadapi adalah sebuah makhluk tak kasat mata. Pak Jokowi tahu akan hal ini, maka beliau berani mengambil resiko apapun demi terselesaikannya krisis COVID-19, yaitu dengan mencari cara pengobatan terbaik yang bisa menyelamatkan rakyat dengan cepat, seperti terapi plasma darah, stem cell, obat Avigan, dan chloroquine. Beginilah seorang pemimpin, berani ambil resiko dan mencari cara bagaimana rakyat yang dipimpinnya dapat selamat. Dan seorang pemimpin itu siap untuk dipimpin, seperti Gubernur Ganjar, Ridwan Kamil, atau Hovifah yang kebijakannya tidak bertentangan dengan pemerintah pusat. Kepala daerah yang disebut itu patuh terhadap garis besar aturan yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Perbuatan mereka berbeda sekali dengan Gubernur Jakarta, yaitu Anies Baswedan, seakan-akan ingin tampil sebagai pahlawan, selalu mengangkat mikrofon untuk hal-hal yang tidak penting, sehingga bukannya mendatangkan ketenangan, cenderung malah mendatangkan kesimpang siuran dan pembodohan publik. Bukti nyata saat Mubalik Kondang Abdullah Gimstar alias AA Gim berdiskusi dengan Anies tentang bantuan sosial kepada rakyat miskin. Apa yang dibicarakan Anies bak pahlawan yang paling hebat dengan anggaran DKI difokuskan untuk memberi makan rakyat Jakarta yang terdampak COVID-19. Anies mengatakan ada beras, Indomie, daging, serta yang lainnya. Pernyataan ini membuat sang Mubalik Kondang AA Gim terpesona. Akan tetapi, kemudian pada hari ini, terungkaplah semua tabir gelap di balik kata-kata Anies tersebut. Pada hari ini, 3 menteri komplain terhadap Anies. Malahan, Bu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, beliau belak-belakan mengatakan bahwa DKI kehabisan dana untuk kasih makan rakyat Jakarta, sehingga melempar tanggung jawab, membebani keuangan pemerintah pusat. Sri Mulyani beserta 2 menteri lainnya seakan-akan siap adu banteng dengan Anies Baswedan. Sri Mulyani berani adu banteng tentu siap akan data, karena dia tahu kemana saja keuangan Pemda DKI mengalir, karena bagaimanapun dia merekap semuanya untuk menyiapkan APBN atau belanja negara secara menyeluruh. Anies Baswedan pun mendapat serang seperti itu, berusaha menyerang balik dengan dukungan pendukungnya yang gelap mata membela Anies, seakan-akan Anies manusia suci tanpa dosa. Maka diaturlah Anies bertemu wartawan luar negeri, di mana dengan bahasa tanpa bergetar berupaya menyudutkan pemerintah pusat bahwa Anies
telah memperingatkan pemerintah pusat akan pandemi ini di awal Januari. Wartawan luar negeri tentu akan merilis ini menjadi sebuah berita agar para pendukungnya yang gelap mata punya senjata menyerang ke pemerintah pusat. Namun disinilah letak jahatnya Anies, karena semua tahu pada bulan Januari dunia tidak menduga karena kasus virus flu di wilayah Wuhan bisa menjadi pandemi yang menghancurkan tatanan global dan memporak-poranda Monas untuk Formula E. Tak terdengar di media mainstream Anies bicara virus flu Wuhan. Sungguh keji gaya politik Anies yang tega mengumpankan pendukungnya, yang notabene anak bangsa juga, dan skenario busuk lewat media asing. Kemana rasa nasionalis dia yang oleh pendukungnya sudah dianggap pribumi atau keturunan asli masyarakat Indonesia? Beginikah perlakuan dirinya kepada bangsa ini sehingga tega menjual bangsa ini ke media asing? Anies alih-alih meminta balik komitmen fee yang sudah dibayarkan ke penyelenggara Formula E demi memberi makan rakyat Jakarta, malah tega membuat argumentatif palsu di media asing buatan Australia sebagai alibi ketidakbecusan serta agar mendapat image dia dizolimi dengan menjatuhkan wibawa pemerintah pusat. Indonesia memang dari dahulu mudah dijajah bangsa lain sampai ratusan tahun karena mudahnya diadu domba. Tapi hari ini tak menyangka anak yang lahir di saat Indonesia sudah merdeka malah mengajak-ngajak asing demi menjatuhkan citra bangsa Indonesia. Kenapa tidak sekalian deklarasi perang saja? Biar jangan jadi musuh dalam selimut. Jika Anies memang tersinggung perihal Sri Mulyani dan dua menteri lainnya membeberkan dosa Anies, maka sebagai seorang yang gentle, harusnya dia menjawab secara terbuka dengan data-data konkret, bukan malah mengadu ke media asing perihal pemerintah Indonesia yang tak respon. Kelakuan seperti ini tak ubahnya, seperti Veronica Koman yang tak tahu diri itu, di mana dikasih makan oleh rakyat Indonesia, tapi bercita-cita Indonesia hancur terpecah belah. Sungguh jahat dan keji. Pada hari ini, segenap rakyat Indonesia bahu-membahu, yaitu invasi asing melalui krisis COVID-19. Para musuh NKRI selalu mencari celah bagaimana dapat menghancurkan bangsa Indonesia dan mengeruk keuntungan sumber daya alam serta kekayaan hayati bumi Nusantara. Indonesia yang hari ini berdiri tegak dengan tidak membungkuk kepada Amerika serta antek-anteknya karena berhasil berdiri di kaki sendiri sejajar dengan bangsa-bangsa maju. Ternyata hal ini membuat oknum-oknum tertentu tidak senang sehingga berupaya menyerang dan menghancurkan Indonesia dari dalam maupun luar. Pun begitu, ingatlah, walau Indonesia berkali-kali terhianati oleh para antek-antek asing yang berupaya menjual bumi Nusantara ke asing, yakinlah di bumi pertiwi ini akan selalu melahirkan para pahlawan yang siap membela negeri sampai titik darah penghabisan. Merdeka!